Awal cerita film berjudul Seu Dino mengisahkan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa yang dialami oleh seorang perempuan. Sinopsis cerita ini telah ditulis dalam novel Seu Dino, karya penulis Simple Man, sebelum kemudian akhirnya diangkat menjadi sebuah film oleh pihak MD Picture. Kabarnya teman-teman, film Seu Dino yang akan dirilis oleh MD Pictures di tahun 2023 mendatang akan menggambarkan betapa mengerikannya alur cerita novel yang dialami oleh tokoh wanita berdasarkan kisah nyata. Karena diangkat dari kisah nyata, film Seu Dino diperkirakan akan menjadi sebuah cerita yang layak untuk ditonton, khususnya bagi pencinta film bergenre horor Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, simak sinopsis novel Seu Dino yang ceritanya diangkat menjadi sebuah film oleh MG Pictures, hasil dari karya penulis Simple Man. Teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah sinopsis cerita Seu Dino, kisah nyata mengerikan yang diangkat menjadi film oleh MD Pictures yang saya kutip dari ayobandung.com. Namun sebelum saya melanjutkan sinopsis dari cerita dalam film ini, Tikaka mohon sudi kiranya teman-teman men-like video ini, kemudian men-subscribe dan men-share channel Tikaka, sehingga channel ini dapat dibangun lebih maju, lebih berkembang tentunya, dan lebih menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya Tikaka ucapkan buat teman-teman yang telah ikhlas dan sudi untuk membantu pengembangan channel ini dengan men-like, men-subscribe, serta men-share channel Tikaka. Berikut sinopsis dari cerita dalam film ini. Teman-teman, sebelumnya, penayangan film KKN Desa Penari, Luwih Dowo Luwih Madeni di tanggal 29 Desember akan menayangkan 12 menit potongan film Seu Dino yang akan berkaitan dengan alur cerita film ini di kemudian hari. Hal ini merupakan salah satu teknik marketing yang dilakukan oleh MD Pictures. Pihak MD Pictures teman-teman mengatakan bahwa potongan film berdurasi 12 menit ini tidak akan ditayangkan di dalam platform manapun, hanya ada di tayangan film KKN Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni yang ditayangkan di bioskop. Sebelumnya, siapa yang tidak tahu kisah dari KKN Desa Penari? Sebuah kisah horor yang awal mulanya hanya dipublikasi dalam bentuk sebuah thread di Twitter, hingga pada akhirnya ditulis menjadi sebuah buku dan dirilis dalam bentuk film layar lebar oleh MG Pictures, teman-teman. Novel Seu Dino ini memiliki sequel novel berjudul Janur Ireng yang latar waktu kisahnya justru lebih dahulu dibanding kisah dalam novel satu ini. Sama seperti kisah KKN Desa Penari, kisah Seu Dino juga pada awalnya ditulis dan dipublikasi di Twitter oleh akun @simplem81378852 yang mulai ditulis pada tanggal 5 Agustus 2019 silam. Thread Twitter penulisan kisah ini, teman-teman, telah mendapatkan respon netizen yang cukup luar biasa, dengan jumlah share sebanyak 44,4 ribu kali di retweet dan mendapatkan 137 ribu likes. Kisah Seu Dino atau 1000 Hari pada awalnya mengisahkan tentang sosok wanita yang memiliki keinginan untuk dapat bekerja di luar kota. Sosok wanita ini bernama Sri, teman-teman. Ia memiliki niat untuk pergi merantau ke kota besar dari kota asalnya, yakni Semarang. Ia mempunyai keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang gajinya lebih besar daripada kesempatan pekerjaan di daerah asalnya.
Sri pun akhirnya pergi untuk mendaftarkan diri untuk menjadi asisten rumah tangga atau ART di salah satu agen penyaluran jasa. Tak lama setelah itu teman-teman, Sri akhirnya bertemu dengan seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Kembang Krasa atau Mbah Krasa. Mbah Krasa ini teman-teman menawarkan upah bayaran yang terbilang cukup tinggi kepada Sri untuk dapat bekerja sebagai seorang ART, yakni bayaran sekitar 5 juta rupiah per bulan. Tanpa berpikir panjang, Sri langsung menerima tawaran menggiurkan itu. Bagaimana tidak teman-teman, jika dibandingkan dengan besaran gaji ART per bulan di kotanya saja, jumlah yang didapatkan sudah melebihi 5 kali lipatnya. Malahan, standar gaji sebagai ART yang biasa diberikan di kota asalnya hanya sekitar 700.000 per bulan. Malahan, standar gaji sebagai ART yang biasa diberikan di kota asalnya hanya sekitar 700.000 rupiah saja per bulan. Kemudian, hari pertama Sri untuk bekerja pun telah tiba. Ia akhirnya diantar ke sebuah rumah tempat tinggal seorang perempuan tua yang menawarkan pekerjaan tersebut. Namun teman-teman, bukannya bekerja di rumah Mbah Krasa, Sri bersama 2 ART lainnya yang bernama Erna dan Dini malah dibawa ke sebuah bilik kecil, sebuah rumah yang terletak di tengah-tengah hutan. Pada awalnya, Sri merasa sedikit aneh karena rumah majikannya itu berada sangat jauh dari kota dan juga peradaban manusia. Di sana, Sri bertemu dengan seorang kakek tua yang bernama Mbah Tamin. Mbah Tamin adalah orang yang bertanggung jawab di rumah bilik itu, teman-teman. Mbah Tamin lantas membuka pintu sambil menunjukkan ruangan tempat di mana Sri akan bekerja. Saat ruangan itu terbuka, seketika langsung tercium bau busuk dan Sri hanya bisa diam dan mematung. Di depannya ada seorang perempuan yang sedang dikurung dalam kerangka keranda mayat, dan tubuh wanita itu begitu kurus, pucat, serta dipenuhi banyak luka borok yang bernanah. Tak hanya itu teman-teman, perutnya juga membesar layaknya sedang hamil. Tak peduli dengan kondisi Sri yang sedang ketakutan, Mbah Tamin melanjutkan penjelasannya bahwa wanita di dalam keranda mayat itu adalah Dela Atmojo, anak yang harus Sri rawat hingga waktunya tiba. Dela menjadi seperti itu akibat dikirimi kutukan santet Seudino, santet yang telah merenggut nyawa hampir semua anggota keluarga Atmojo. Akhirnya teman-teman, Sri bersama Erna dan Dini harus merawat Dela, mulai dari memberikannya minum dan makan sampai memandikannya. Namun, terdapat satu hal penting yang perlu dilakukan oleh mereka bertiga. Mbah Tamin memperingatkan supaya mereka selalu mengikat tangan Dela ketika membersihkan badannya. Tapi teman-teman, pada suatu malam, Sri melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ia lupa untuk mengikat tangan Dela ketika membersihkan badannya. Sri baru menyadarinya ketika sosok gadis yang sedang tidur itu matanya terbelalak dan memelototi Sri sambil tertawa. Dela pun langsung mengatakan bahwa jika Sri, Dini, dan Erna juga akan bernasib yang sama seperti dirinya jika mereka terus-terusan berada di rumah itu. Namun teman-teman, tentu saja untuk dapat kabur dari rumah itu tidaklah mudah bagi Sri, Erna, dan Dini. Apalagi rumah itu terletak di tengah-tengah hutan yang jauh dari kota
dan tak ada satu orang penduduk pun yang tinggal di dekatnya. Mau tak mau, Sri, Dini, dan Erna harus bertahan membantu Mbah Tamin melakukan ritual demi menyelamatkan nyawa Della. Ritual itu berfungsi untuk memanggil sosok Sengar Turih yang berlidah panjang dan Banarogoh, sosok lelaki berkaki panjang. Teman-teman, sebagai novel karya Simple Man, tentunya novel Seudino ini tak kalah menyeramkannya dengan novel KKN Desa Penari. Simple Man lagi-lagi menyajikan sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata yang sangat kelam, tak terduga, dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Premis kisah ini sangat menarik dengan pembahasan mengenai santet. Santet sendiri, teman-teman, merupakan salah satu hal mistis yang dipercaya memang benar nyata adanya, khususnya di Indonesia, sehingga menarik untuk dijadikan sebagai topik utama. Alur novel Seudino ini juga terlihat rapi, teman-teman. Narasi kisah Seudino diadaptasi dengan baik dari tweet yang tertulis di Twitter. Kisahnya mudah untuk dipahami dan bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari pada umumnya. Selain itu, Simple Man juga menuliskan beberapa kosakata dalam bahasa Jawa dan juga pengenalan akan budaya Jawa agar lebih mudah untuk dimengerti. Demikian teman-teman seputar sinopsis cerita Seudino, kisah nyata yang mengerikan yang diangkat menjadi film oleh MD Pictures yang Tika kutip dari ayobandung.com. Semoga teman-teman suka dengan sinopsis cerita yang telah Tika bagi, dan mungkin saja kita semua menantikan kapan ya cerita ini, novel ini kemudian diangkat menjadi film layar lebar kemudian ditayangkan di bioskop. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk menontonnya ya. Dan saya Tika sangat penasaran dengan sinopsis yang barusan Tika bawakan tadi. Semoga teman-teman suka dan sudi dan ikhlas untuk men-like video Tika dan kemudian berkenan untuk mensubscribe serta men-share channel Tika sehingga channel ini dapat berkembang lebih maju, lebih bermanfaat, dan lebih menghibur buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sekali lagi atas kesediaan, keikhlasan dari teman-teman semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan nikmat kesehatan serta rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.